Keagungan fikih Islam bahkan diakui di panggung internasional seperti di Konferensi Hukum Perbandingan di Den Haag tahun 1938 yang memutuskan bahwa syariat Islam adalah sistem hukum yang hidup, otentik, sumbernya legislasi, serta layak untuk dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang betapa agungnya fikih Islam, keluasannya dan keluasannya dalam cakupannya serta jawaban terhadap seluruh kebutuhan umat manusia di setiap zaman. Fikih Islam tidak hanya mengatur ibadah aja, tapi juga mengatur seluruh aspek kehidupan sosial, hukum, dan negara, bahkan sejalan dengan hukum modern. Mari kita kupas lebih dalam. Fikih Islam, sistem hukum yang universal. Fikih Islam adalah sistem yang komprehensif mencakup seluruh bidang keilmuan dan kehidupan manusia. Fikih mampu memuat seluruh cabang hukum positif, baik hukum publik maupun hukum privat, dalam satu cakupan besar yang integral. Hukum publik dan hukum fikih. Hukum publik atau hukum umum dalam fikih Islam meliputi beberapa cabang utama. 1. Hukum internasional umum. Ini adalah aturan yang mengatur tentang hubungan antar negara, baik dalam kondisi damai ataupun kondisi perang. Para ulama telah membahas bab ini dalam kitab Siyar ataupun kitab Jihad, mulai dari hukum perang antara muslim dan muslim, sebab dan akibatnya, hingga hukum perjanjian internasional. Kedua, hukum tata negara. Ini adalah aturan tentang sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan hak setiap warga negara. Bab ini dibahas dalam literatur siyasah syar'iyyah ataupun al-ahkam as-sultaniyah. Hukum administrasi negara. Fikih juga membahas aktivitas eksekutif dan urusan administrasi negara dalam buku-buku khusus seperti al-ahkam as-sultaniyah dan juga siyasah syar'iyyah. Hukum pidana syariat. Segala jenis kejahatan dan sanksinya diatur dalam fikih secara rinci, mulai dari jinayat, kriminalitas, hudud, ya, hukum tentang had zina, ya, pencurian, ya, tentang minum khamar, hingga ta'zir. Hukum keuangan negara. Ya, fikih juga membahas tentang pengelolaan keuangan negara, sumber pendapatan, ya, pengeluaran, semua dibahas lengkap dalam bab zakat, kharaj, dan bahkan ada dalam buku khusus seperti Al-Kharraj karya Imam Abu Yusuf dan Yahya bin Adam. Hukum privat dalam fikih Islam. Selain hukum umum, fikih Islam juga membahas secara tuntas tentang hukum-hukum privat. Yang pertama, misalkan hukum perdata, mengatur hubungan antara individu baik dalam hal harta maupun keluarga. Hal-hal ini dibahas dalam muamalat dan ahwal syakhsiyah, ya, tentang perkawinan, perceraian. Yang kedua adalah hukum dagang, membahas kerjasama perdagangan, permodalan, kebangkrutan dalam bab syirkah, mudharabah, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah hukum acara. Ya, ini membahas tentang prosedur peradilan serta tata cara gugatan dan pembuktian diatur dalam bab qadha, ya, dakwah ataupun syahadah. Yang hukum internasional privat, menyangkut perkara atau sengketa yang memiliki unsur asing, ya, dibahas dalam kitab As-Siyar pada bab zimmah, musta'min, dan harbiyin. Fikih Islam dan tantangan zaman modern. Dalam perkembangannya, ketika masyarakat menghadapi perubahan yang menuntut pembaruan hukum, ternyata tidak ada satu bidang hukum modern pun yang luput dari pembahasan ulama, meskipun terkadang namanya belum menjadi bidang hukum tersendiri. Fikih sistem mandiri, fleksibel, dan responsif. Fikih Islam terbukti sebagai sistem mandiri dengan metode dan istilahnya yang tersendiri. Dengan ijtihad sebagai fondasi, fikih menjadi ilmu yang sangat lentur dan selalu relevan mengikuti perubahan maslahat serta kondisi sosial ekonomi, meski berbeda secara prinsip dengan syariah yang tetap dan tidak berubah. Keagungan fikih Islam bahkan diakui di panggung internasional seperti di Konferensi Hukum Perbandingan di Den Haag tahun 1938 yang memutuskan bahwa syariat Islam adalah sistem hukum yang hidup, otentik, sumbernya legislasi, serta
layak untuk dikembangkan. Para dekan dan pakar di konferensi Baghdad tahun 1974 pun sepakat mengatakan bahwa syariat Islam sudah terbukti layak menjadi sistem hukum utama bangsa Arab dan Islam semenjak berabad-abad yang lalu. Penyusutan penerapan syariat Islam bukan karena kelemahannya, melainkan karena faktor eksternal seperti penjajahan. Pembentukan identitas bangsa Arab menuntut kembali kepada syariat Islam sebagai sumber utama hukum nasional. Mereka juga merekomendasikan pentingnya studi perbandingan antara fikih Islam dan hukum positif di dunia perguruan tinggi. Nah, jadi demikianlah ya gambaran singkat tentang bagaimana fikih ini merupakan sesuatu atau sistem hukum yang sangat paripurna sekali, sangat komprehensif sekali, sangat elastis serta diakui oleh dunia internasional. Nah, semoga penjelasan ini menjadi wawasan untuk kita memperkuat kecintaan kita kepada kekayaan hukum Islam yang sangat luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.